Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini ada model pembelajaran yang baru dari Pak Mahid, yaitu model video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai produk grafika cetak sharing sablon. Oke? Apa saja yang akan Bapak Mahid sampaikan? Berikut adalah beberapa sub pembahasan yang berurutan supaya kita paham dan tertarik untuk menyimak pembelajaran kali ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah apa itu cetak sablon. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, proses cetak dalam teknik sharing sablon. Yang pertama adalah definisi. Definisi dari cetak sablon ialah merupakan proses stensil untuk memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan seperti kertas, kayu, metal, kaca, kain, plastik, kulit, dan lain-lain. Wujud yang paling sederhana dari cetak sharing ini adalah sablon kaos yang dicetak untuk memproduksi atau menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu rancangan tersebut. Oke? Nah, ini adalah contoh gambar pada saat kita akan menyablon. Subbab pembahasan selanjutnya adalah motivasi. Apa itu motivasi? Supaya anak-anak tidak takut untuk mengerjakan usaha bisnis ini. Usaha cetak sablon itu modalnya ringan dan untungnya besar. Dalam menjalankan bisnis usaha sablon kaos bisa dikatakan target pasar yang bisa kita bidik itu tidak terbatas. Misalnya seragam perusahaan, seragam panitia, seragam organis tertentu, atau kegiatan Karang Taruna, dan banyak yang lainnya. Dan anak-anak juga nanti kalau sudah menjalankan bisnis ini bisa menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis distro atau yang menyediakan baju untuk mensuplai produk kaos seragam yang kita butuhkan. Oke? Ini adalah contoh di mana usaha sablon pada produksi sablon rumahan. Dan yang kedua itu adalah gambar produksi massal kaos organisasi. Ini contoh selanjutnya adalah produk kaos Karang Taruna atau kelompok remaja. Ini adalah sebuah kegiatan usaha yang sungguh menjanjikan. Oke, anak-anak? Tahap pembahasan yang selanjutnya adalah kita akan membahas alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses cetak sablon. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam mencetak sablon? Jadi sebagai berikut. 1. Adalah papan sablon seperti pada gambar sablon, screen namanya, screen sablon. 2. Rekel, itu adalah yang untuk pembesetan. Yang ketiga adalah papan kaos atau meja berbentuk ukuran kaos. Yang keempat, penyemprot air, bak besar, solasi, hotgun, busa, gelas, kain, lap, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh gambar dari alat-alat sablon. Itu yang kedua adalah bahan-bahan yang kita butuhkan dalam penyablonan. Yang pertama adalah emulsion atau emulsi. Yang kedua sensitizer ya. Yang ketiga kertas abstruk. 4. Tinta warna, tinta
merah, kuning, biru, dan hitam. Yang kelima stencil remover, yang keenam rubber pastel, dan yang ketujuh adalah minyak kelapa. Itu adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam memproduksi atau mengerjakan cetak sablon. Ini adalah contoh gambar dari bahan sablon. Itu ada remover, itu ada pastel atau rubber yang akan digunakan untuk sebagai cat, dan ada juga pewarna hitam dan biru. Yang berwarna kuning itu adalah sensitizer, ya. Yang berwarna kuning itu sensitizer. Oke. Dalam proses cetak sablon terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap afdruk film. Kedua, tahap pembesutan atau cetak. Yang ketiga, tahap pencucian screen sablon. Yang pertama, kita bahas yang pertama, tahap afdruk film. Afdruk film itu merupakan menempelkan objek gambar yang akan kita cetak ke papan screen. Berikut adalah proses afdruk filmnya. Yang pertama, bahan emulsi dan sensitizer dicampur dengan perbandingan 8:1, aduk rata. Yang kedua, tuangkan larutan tersebut di sisi dalam dan luar papan screen, lalu ratakan bolak-balik. Gambar bisa dilihat. Ini proses yang besar, gambar besar itu proses penyapuan ke seluruh bagian screen sablon. Ketiga, setelah rata, diamkan di tempat minim cahaya kurang lebih 10 atau 15 menit. Ditempatkan di tempat yang minim cahaya dan dikipas, ya. Yang keempat, siapkan kertas afdruk dengan gambar atau tulisan yang diinginkan. Yang kelima, letakkan gambar di atas screen dengan dioles minyak secara rata pada objek gambar tersebut. Yang keenam, dijemur matahari langsung selama 12 detik atau bisa menggunakan lampu. Kalau dengan lampu itu kurang lebih 3 atau 5 menit dengan jarak antara screen dan lampu itu 12 sampai 15 cm. Ini adalah gambar di mana kegiatan praktek yang pernah saya lakukan. Itu pembesutan dan gambar yang ada minyaknya itu adalah pengolesan objek gambar di atas screen. Setelah itu penyinaran langsung kepada matahari selama 12 detik. Setelah itu dibersihkan dengan air pada bagian yang tertutup objek gambar, disemprot dengan penyemprot air. Nah, tadi saat kita penjemuran itu ada bagian yang tertutup oleh objek. Jadi warna yang kena warna hitam itu nanti yang mudah dibersihkan, yang akan menjadi lubang pada bagian screen sablon. Yang 8, apabila ada yang bocor pada screen bisa ditutup dengan solasi. Mungkin ada pada bagian screen yang tidak merupakan bidang objek untuk kita sablon, itu bisa kita tutupi dengan solasi. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah pembesutan atau cetak. Proses inilah yang bisa dikenal dengan penyablonan. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, siapkan papan berbentuk baju. Atau lebih baik papan tersebut kita olesi dengan lem papan supaya kain yang nanti kita akan cetak itu tidak mudah tergeser. Yang kedua, letakkan kaos di papan. Ketiga, pencampuran bahan atau cat rubber pastel
putih dicampur dengan tinta warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, ini adalah proses pencampuran tinta. Nah, yang keempat, letakkan screen di atas kain dan tuangkan cat pada screen. Yang kelima adalah proses pembesutan atau penyablonan 3 kali besutan. Kaos yang telah digambar atau yang telah kita sablon bisa kita jemur, seperti pada gambar tersebut. Oke, proses pembesutan penyablonan telah selesai. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pencucian screen sablon. Pencucian ini perlu kita lakukan supaya screen atau alat screen sablon itu bisa kita gunakan kembali. Satu, bersihkan screen of truth dari cat. Setelah itu, olesi screen dengan stencil remover atau kaporit selama 2 menit. Nanti akan luntur. Yang ketiga, bersihkan secara menyeluruh menggunakan semprotan air hingga screen benar-benar bersih. Itulah proses cetak sablon. Nah, dari penjelasan tadi, mungkin kalian berandai-andai. Kayaknya kok sulit, kayaknya kok repot, kayaknya kok rumit. Padahal kalau kita mau melakukannya tahap demi tahap, maka kegiatan praktik ini, kegiatan penyablonan ini akan mudah. Gimana? Setelah menyaksikan video ini, tentu tidak kan? Nah, untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di media sosial ini. Baik, terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat. Salam wirausaha. Terus belajar sambil praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.